Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Dwi Putri dengan NIM 120070025. Video saya kali ini yaitu untuk menjelaskan contoh kasus hukum dalam bisnis. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di dalam dunia bisnis ada yang disebut dengan hukum bisnis. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dengan bisnis adalah setiap kegiatan bisnis harus dibatasi dengan hukum atau peraturan tertentu untuk mengendalikan jalannya kegiatan bisnis dalam suatu negara. Hukum bisnis merupakan sistem perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, maupun keuangan yang berkaitan dengan proses pertukaran barang dan jasa ataupun kegiatan bisnis lainnya. Hukum bisnis menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar, melindungi usaha terutama UMKM, dan memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Intinya, dengan adanya hukum khusus dalam aspek ini akan mewujudkan bisnis yang adil dan merata bagi semua pihak. Berikut contoh kasus hukum dalam bisnis. Ambil contoh dari kasus perseteruan Aneka Tambang versus Budi Said soal pembelian emas sebesar 7 ton dari kompas.com. Pengusaha properti asal Surabaya, Budi Said, memenangkan kasasi melawan PT Aneka Tambang Tbk di tingkat Mahkamah Agung. Perusahaan tambang milik negara yang juga anggota holding MIND-ID itu harus menyerahkan ganti rugi senilai 1.136 kg emas batangan kepada Budi. Emas sebesar 1.136 kilo setara dengan 1.136.000 gram. Bila 1 gram antam hari ini senilai Rp898.000, maka uang yang harus dikembalikan antam sebesar Rp1.123 triliun. Majelis Hakim mengeluarkan putusan tersebut dalam nomor register 1666 KPDT 2022. Putusan tersebut disahkan pada 29 Juni 2022. Kronologi lengkap dikutip dari Tribun Surya, Minggu 10 Juli 2022. Kronologi kasus tersebut berawal saat Budi Said yang merupakan pemilik PT Trijaya Kartika Group membeli ribuan kilogram emas melalui Eksi Anggraini selaku marketing dari butik Antam Surabaya senilai 3,5 triliun rupiah dari 7.071 kilogram yang disepakati antara saksi Budi Said dengan Aksi Anggraini. Namun belakangan emas batangan yang diterima hanya sebanyak 5.935 kg. Sedangkan selisihnya mencapai 1.136 kg tidak pernah diterima Budi. Padahal menurut pengakuan Budi Said, uang telah diserahkan kepada PT Antam. Budi Said menyebut saat itu dirinya tertarik membeli emas Antam lantaran tergiur dengan program potongan harga yang dijelaskan terdakwa. Namun setelah melakukan pembayaran melalui transfer secara bertahap, kekurangan emas yang dibeli tidak kunjung diterima oleh Budi Said. Akibat tidak ada pengiriman emas lagi, Budi Said merasa ditipu dan selanjutnya mengirim surat ke PT Antam cabang Surabaya. Namun surat itu tidak pernah dibalas. Sehingga Budi Said mengirim surat ke Antam Pusat di Jakarta. Kendati demikian, Antam Pusat menyatakan tidak pernah menjual emas dengan harga diskon. Antam menyatakan penjualan emas batangan sudah sesuai dengan prosedur. Karena merasa ditipu, Budi Said kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim Pengadilan Negeri kemudian memenangkan gugatan yang dilayangkan Budi Said dan memerintahkan Antam mengirimkan kekurangan emas. Antam kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Antam menegaskan tak pernah menerapkan harga diskon dan hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan. Antam menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Antam melalui kuasa hukumnya menyebut ada beberapa kejanggalan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memenangkan gugatan 1,1 ton emas Budi Said. Kuasa hukum Antam, Heri Ponto dari kantor advokat Kai Limang dan Ponto, menyesalkan Pengadilan Negeri Surabaya yang malah menghukum Antam yang merupakan anak
PT Inalum Persero yang merupakan badan usaha milik negara. Dalam pandangannya, ada hal-hal janggal yang ditemukan selama proses persidangan. Menurut Heri, Antam pun telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh pihak Budi Said, yang mengacu pada harga resmi dan yang bersangkutan juga mengakui telah menerima barang tersebut. Ia menjelaskan Antam tidak pernah menerapkan harga diskon dan hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan. Antam menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Keberatan dan menganggap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya janggal, Antam kemudian melakukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya pada 19 Agustus 2021 dengan perkara nomor 371 PDT 2021 PT Surabaya. PT Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menolak gugatan Budi Said. Belum menyerah, Budi Said lalu mengajukan gugatan ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya pada Juli 2022, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Budi Said membatalkan putusan banding Antam di PT Surabaya. Demikian contoh dari kasus hukum dalam bisnis, di mana penggugat Budi Said menggugat PT Antam dikarenakan jumlah emas yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.